Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadir kembali di YouTube channel saya, dan seharusnya hari ini saya berbagi informasi tentang penyusunan sebuah website, bagaimana cara membuat website, artikel SEO-nya dan lain sebagainya. Namun karena ada beberapa pertanyaan yang datang dari peserta pelatihan webbot kemarin, jadi saya harus mencoba menggabungkan pertanyaannya dengan pelatihan tentang SEO on page hari ini. Dan menurut saya sinkron, tidak ada hal yang perlu dipisahkan. Seperti apa pembelajaran hari ini, yaitu tentang webbot auto-click yang saya gabungkan dengan SEO on page-nya. Kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Baiklah, langsung saja menuju ke presentasi saya. Saya sudah siapkan presentasinya dalam bentuk PowerPoint. Ini adalah presentasi saya. Jadi secara prinsip, untuk membuat sebuah website, kita harus membangun SEO on page. Jadi harus ada SEO on page dan SEO off page. Jadi SEO off page itu adalah backlink. Bagaimana cara kita menyusun backlink. Sedangkan SEO on page, bagaimana cara kita menyusun keyword dan lain sebagainya di dalam sebuah website, agar supaya website ini benar-benar menarik nilai-nilai dari SEO on page-nya. Bahkan kita bisa mendapatkan nilai yang bagus dari kesehatan dari website ini bisa sampai 100 menurut alat ukur dari Ahrefs. Baiklah, seperti apa penyusunan SEO on page-nya? Pertama, untuk membuat sebuah website itu pastikan pastinya ada homepage ya. Bukan pastikan, pasti ada homepage, karena dialah yang paling pertama, garda depannya. Kemudian dari homepage ini, di dalam sebuah artikel harus ada post. Kali ini saya akan memberikan contoh, ada dua post, yaitu post 1 dan post 2. Nah, untuk di post 1 itu pastikan ada keyword yang dianggap penting. Salah satu contoh saja, homepage ini niche-nya adalah travel. Kebetulan saya sedang membangun niche travel. Contoh saja, homepage-nya adalah tentang niche travel. Maka di artikel di post 1, misalkan saja berbicara tentang Nusa Penida, pantai yang ada di Bali. Nah, Nusa Penida itu pasti ada keyword. Kalau kita search keyword-keyword apa saja yang ada hubungannya dengan Nusa Penida, itu bisa saja tentang Nusa Penida Beach, kemudian juga bisa Clinking Beach, dan bermacam-macam hal, bermacam-macam keyword yang ada hubungannya dengan Nusa Penida. Nah, ini letakkanlah keywordnya di keyword 1, saya wakilkan dengan keyword 1, dan keyword 2. Kalau seandainya banyak, ya misalkan ada 10 atau 20, letakkanlah semuanya menjadi 20. Menjadi 20 keyword. Nah, keyword-keyword ini harus diletakkan dalam sebuah artikel, tersusun rapi menjadi sebuah artikel. Kadang ini menjadi pertanyaan, kenapa cukup berat bagaimana caranya menyusun semua keyword di dalam sebuah artikel. Sangat sederhana, manfaatkan ChatGPT. ChatGPT itu bisa menyusun keyword dengan rapi sehingga bisa enak dibaca. Nah, nanti setelah kita mendapatkan artikelnya dari ChatGPT, keyword-keyword tersebut dijadikan anchor. Nah, pada saat jadikan anchor itu menjadi poin penting bagi sebuah robot, webbot yang saya maksudkan. Jadi saya gabungkan dengan permintaan dari rekan saya. Nah, kemudian yang berikutnya, di post 2 pun juga demikian. Di post 1 atau post 2, judul artikelnya pastikan itu ada keyword yang menjadi targetnya. Kemudian di dalamnya juga ada keyword-keyword penting yang related dengan keyword yang ada di post 2, di title-nya tentunya ya. Sedang contoh nih ya, untuk di post 2-nya tentang Pantai Kuta gitu ya. Nah, Pantai Kuta ini bisa saja di sini di keyword-keywordnya yang ada hubungannya dengan Pantai Kuta. Jadi letakkan semua keyword-keywordnya yang ada di dalam sesuai dengan artikelnya. Nah, keuntungan dengan menggunakan keyword-keyword di sini, pastikan keyword-keyword ini menjadi anchor. Karena dengan menjadikan anchor itu menjadi semacam penanda bagi Google Search bahwa ini adalah keyword
dan tentunya pasti disesuaikan dengan database-nya, dan ini akan sesuai dengan database keyword-keyword karena memang menggunakan database keyword yang ada di Google ya. Dengan melakukan anchor ini menjadi dua keuntungan. Pertama, pada saat Google scraping website saya itu akan diberikan tanda bahwa ini adalah keyword dan itu masuk ke dalam Google Search Console di query. Itu terdaftar, memang benar-benar terdaftar di query-nya. Dan selanjutnya, ini adalah webbot. Webbot inilah yang akan bekerja nantinya. Nah, webbot ini akan bekerja pertama kali pada saat masuk. Dia akan masuk menuju ke homepage. Di homepage, dia ada decision di sana. Kalau dia masuk ke homepage, dia akan membuka secara random semua, bukan semua ya, salah satu dari post yang ada. Misalkan ada 50 post, dia akan random pilih salah satu untuk ditampilkan. Salah satu contoh saja, ditampilkanlah post ke-1. Nah, pada saat tampil ke post 1, di situ nanti dia akan melakukan mengeksekusi secara random keyword-keyword yang ada di dalam sini. Tujuannya agar supaya keyword-keyword tersebut menjadi poin penting bagi website. Nah, setelah SEO on page di sini kita eksekusi juga dengan menggunakan webbot, kita waktunya membuat backlink, yaitu SEO off page. Terserah backlink yang dibuat, bisa menggunakan jasa search engine ranker maupun ranker X ataupun secara manual, silakan. Dan saya kebetulan ada jasa backlink PBN, ya, jasa backlink PBN premium. Rekan-rekan bisa mendapatkannya, harganya sangat-sangat murah, hanya Rp1.000 per URL, Rp1.000 per URL. Dan rekan-rekan bisa akan mendapatkan lebih dari 500 URL. Jadi harganya untuk 500 URL. Jadi satu URL-nya harganya 1.000 dan saya menjualnya untuk 500 URL. Dan rekan-rekan bisa mendapatkan lebih dari 500 URL untuk tier satunya. Kira-kira sekitar 900 sampai 1.000 tergantung dari keywordnya ya. Dan selanjutnya rekan-rekan juga akan mendapatkan tier keduanya, yaitu kisaran ada sekitar 2.000 sampai 3.000 URL. Sangat menarik. Itu semua berhak untuk rekan-rekan. Jadi silakan kalau seandainya rekan-rekan ingin mendapatkan backlink yang bagus dan berkualitas serta backlink yang premium, silakan hubungi saya. Selanjutnya dari backlink di sini itu tentunya ada keyword 1, keyword 2 juga. Kemudian ada di backlink yang lainnya ada keyword 3 dan keyword 4. Sehingga homepage ini ada informasi tentang keyword 1, keyword 2, 3, 4 ini dari internal, dan mendapatkan informasi keyword 1, 2, 3 itu dari eksternal. Sehingga kekuatan keyword-keyword ini benar-benar melekat di homepage. Itu strateginya. Jadi setelah keyword-keyword, pertama keyword yang posisi di sini dieksekusi, dihidupkan dengan menggunakan webbot, sedangkan di sini dihidupkan dengan menggunakan bot 302, yaitu adalah satu bot yang sengaja dibuat untuk mengeksekusi keyword, dan dari keyword ini akan memberikan link menuju ke homepage. Silakan rekan-rekan juga kalau seandainya ingin mendapatkan jasa backlink bot 302, silakan, dan bot 302 juga saya jual. Silakan hubungi saya kalau ingin mendapatkan bot 302-nya ya. Dan ini adalah strategi basic dalam hal penyusunan website. Selanjutnya bagaimana kalau seandainya ditingkatkan. Nah, untuk meningkatkannya saya gambar yang ini saya kecilkan menjadi gambar di sini yang saya kecilkan, dan yang diperlukan adalah rekan-rekan harus memiliki blogspot. Kita bermain blogspot saja. Sedangkan di sini saya bermain dalam bentuk WordPress, sedangkan di posisi di sini semua saya bermain blogspot. Blogspotnya adalah blog custom domain. Nah, custom domain inilah yang mampu mengangkat domain rating dari Moneysite. Tentunya niche-nya harus sama. Judul dari domain tidak penting. Yang penting adalah artikel yang ada di dalam dan niche-nya tentang apa di situ. Kebetulan niche-nya adalah tentang travel, jadi semua ini saya eksekusi tentang travel. Kalau seandainya ini dibuat circle-nya berputar ya,
Jadi di sini juga ada robot-robot yang saya tanam untuk berjalan, untuk memastikan keywordnya, memastikan linknya berjalan dengan baik. Itu bekerja dengan sendiri dan selalu dilakukan proses memanggil dari domain 1 memanggil ke domain 2, memanggil ke domain 3 dan seterusnya. Ini sangat menarik, bahkan ini bisa saya jalankan dengan menggunakan smartphone yang berjalan 24 jam. Ini sangat, kalau dengan menggunakan smartphone itu sudah sangat detail. Pertama, IP-nya berubah, kemudian yang kedua jamnya berubah, kemudian internet providernya juga berubah, dan GPS location-nya pun juga berubah. Jadi sangat menarik proses-prosesnya. Kalau seandainya rekan-rekan ingin mendapatkan informasi pelatihan tentang bagaimana cara menggunakan jasa Search Engine Ranker, menggunakan Ranker X dan lain sebagainya, silakan hadir di pelatihan yang insya Allah akan saya laksanakan pada tanggal 14-15 September bulan depan. Sedangkan kalau seandainya ingin mendapatkan informasi tentang bagaimana cara menyusun SEO on page dan bagaimana meletakkan secara detail, meletakkan robot-robotnya, silakan hadir di minggu depannya, yaitu pada tanggal di minggu depannya seperti tampilan yang ada di samping saya di sini. Jadi demikian rekan-rekan informasi singkat hari ini. Secara prinsip, untuk menyusun sebuah website, pastikan itu SEO on page-nya tersusun rapi. Keyword-keywordnya sudah tersedia sehingga itu akan membantu percepatan optimasi sebuah website. Jadi apakah itu mau dijalankan dengan menggunakan webbot atau dengan menggunakan GSA dan lain sebagainya, itu tidak masalah karena keyword-keywordnya sudah tertata rapi. Demikian pembelajaran hari ini, bagaimana cara menyusun SEO on page sekaligus bagaimana cara meletakkan webbot. Webbotnya itu akan diletakkan di bawah header, nanti langsung akan mengeksekusi keyword 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Kalau rekan-rekan kurang jelas, bisa berkunjung ke Zoominar yang akan saya laksanakan pada tanggal 14-15 atau minggu depannya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap sehat, tetap semangat, dan selalu berpikiran positif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.